Bayangin, kamu lagi sendirian di rumah tua, lampu padam, suara langkah kaki terdengar di belakang kamu, dan satu-satunya senjata yang kamu punya bukan pistol, bukan pedang, tapi sebuah kamera tua. Yes, kamera. Dan kamera itu juga jadi satu-satunya penghalang antara kamu dan arwah yang mau narik jiwa kamu ke dunia lain. Itulah pengalaman horor paling ikonik yang ditawarkan oleh sebuah game legendaris di PlayStation 2, Fatal Frame. Halo main karakter, kali ini kita bakalan ngobrol santai tapi serius soal salah satu game horor paling menakutkan, unik, dan penuh cerita mistis dari Jepang. Fatal Frame alias Project Zero. Bukan cuma sekedar jump scare, game ini benar-benar bikin kamu ngerasa kayak jadi bagian dari film horor Jepang. Nah, di video ini kita bakalan kupas tuntas sejarah, alasan kenapa senjatanya cuma kamera, sampai inspirasi gila dari para developer yang bikin game ini menjadi legenda. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis, karena semakin dalam kita bahas, semakin terasa seramnya. So this is Himuro Mansion. Kalau ngomongin horor di era PS2, banyak orang langsung inget Resident Evil sama Silent Hill. Tapi Fatal Frame, dia beda kelas. Developernya Tecmo dengan otak jenius Makoto Shibata sebagai direktur dan Keisuke Kikuchi sebagai produser. Sengaja bikin sesuatu yang nggak sama dengan tren saat itu. Resident Evil kasih kamu pistol buat lawan zombie. Silent Hill kasih pipa besi buat hantam monster. Nah, Fatal Frame, senjatamu cuma satu, kamera obscura. Kenapa kamera? Karena Shibata pengen pemain dipaksa berhadapan langsung dengan hantu. Bukan kabur, bukan nembak dari jauh, tapi literally harus menunggu hantu itu mendekat. Lalu kamu bidik, tahan nafas, dan jebret. Semakin dekat hantu denganmu saat difoto, semakin besar damage yang dikasih. Bayangin aja, kamu tahu hantu itu bakalan mendekat, wajahnya makin jelas, suasananya makin mencekam, dan justru di momen paling horor itulah kamu harus menekan tombol. Gameplaynya sengaja dibangun untuk bikin adrenalin naik ke ubun-ubun, dan membuat sembulah bulu kamu berdiri. Dan ide kamera itu bukan random. Di Jepang, ada mitos kuno kalau kamera bisa menangkap jiwa. Banyak orang percaya bahwa saat kamu difoto, sebagian dari roh atau energi kamu tertangkap di foto itu. Dari situlah lahir konsep kamera obscura, kamera kuno yang bisa menyegel arwah jahat. Jadi, gameplaynya di Fatal Frame ini punya akar langsung dari budaya horor Jepang, bukan sekedar gimmick. Shibata sendiri bilang kalau banyak inspirasi datang dari pengalaman pribadinya. Sejak kecil, ia sering mengalami hal mistis, sering paralyzed, lihat bayangan aneh, dengar suara-suara. Nah, ketakutan pribadi itulah dia tuangkan ke dalam game. Makanya, atmosfernya kerasa natural banget. Bukan dibuat-buat. Dia pernah bilang, saya ingin pemain merasakan rasa takut yang sama seperti yang saya alami waktu kecil. Dan serius, dia berhasil. Coba ingat lagi, Fatal Frame pertama yang rilis 2001 di PS2. Settingnya di rumah tua Himuro Mansion. Ceritanya seputar Miku Himasaki yang nyari kakaknya, Mafuyu yang hilang di rumah itu. Sepanjang game, kita nggak cuma ngelawan hantu, tapi juga ngebongkar misteri ritual berdarah di balik mansion itu. Dari awal aja udah dark, beda banget sama zombie outbreak ala Resident Evil.
Di sini horornya personal dan penuh ritual-ritual seram ala Shinto. Lanjut ke Fatal Frame 2, Crimson Butterfly tahun 2003. Ini yang paling terkenal. Ceritanya tentang kakak beradik kembar, Mio dan Mayu, yang nyasar ke desa terkutuk. Dari judulnya aja udah puitis sekaligus menyeramkan. Kupu-kupu merah yang menjadi simbol roh. Nah, game ini benar-benar masterpiece karena fokusnya pada hubungan emosional kakak beradik, dicampur dengan horor supernatural. Banyak fans bilang ini seri terbaik Fatal Frame sampai sekarang, dan kabar berita game ini bakalan di-remake dengan grafik modern dan gameplay baru buatan PS5, Xbox Series, PC, dan bahkan Nintendo Switch 2. Jadi, generasi sekarang juga bisa ngerasain kengerian Crimson Butterfly. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake. Fatal Frame 3, The Tormented keluar tahun 2005, bawa konsep yang lebih gila lagi. Dunia nyata bercampur dengan dunia mimpi. Kamu main sebagai Rei Kurosawa, fotografer yang dihantui rasa bersalah. Di sini horornya lebih personal lagi, soal trauma dan kehilangan. Banyak fans merasa ini penutupan yang sangat manis dari trilogi PS2. Kalau kita tarik benang merahnya, semua seri Fatal Frame selalu main di satu hal, takut menghadapi. Karena gameplaynya memaksa kamu menghadapi sama hantu, sementara ceritanya bikin kamu hadap-hadapan sama trauma, dosa, dan masa lalu. Jadi, ketakutan yang dibangun bukan cuma dari visual saja, tapi dari psikologi. Dan ini yang bikin Fatal Frame beda kelas dibandingkan game horor lainnya. Seibata pernah bilang kalau Resident Evil bikin kamu takut karena survival, Silent Hill bikin kamu takut karena psikologi dan kabut misterius. Maka Fatal Frame bikin kamu takut karena kedekatan. Kedekatan sama hantu, kedekatan sama cerita, kedekatan sama emosi karakter. Itu kenapa banyak orang main game ini sampai nggak berani tidur sendirian. Kalau ngomongin soal desain, jangan lupa juga pengaruh J-horror kayak Ringu dan Ju-on. Perempuan berambut panjang, bergerak dengan tubuh patah-patah, suara-suara aneh. Semua itu jadi template horor Jepang yang masuk langsung ke Fatal Frame. Bedanya, di sini kamu nggak menjadi penonton film, tapi jadi orang yang terjebak di film itu. Dan menariknya, Fatal Frame nggak berhenti di PS2 saja. Ada seri lanjutan kayak Fatal Frame 6 di Wii, Fatal Frame 5 di Wii U, bahkan seri remaster Maiden of Blackwater yang dirilis buat platform modern. Tapi tetap aja, trilogi PS2 yang menjadi legenda. Dan dengan hadirnya remaster Crimson Butterfly, hype-nya bakalan naik lagi. Stay back. Run away. Sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa Fatal Frame tetap relevan sampai sekarang? Jawabannya simple, karena rasa takut itu universal. Bedanya, Fatal Frame nyajiin rasa takut dengan cara yang sangat intim, sangat dekat. Kamu nggak bisa lari, kamu harus berhadapan kamera, tatap hantu itu, dan berdoa semoga jepretan kamu cukup kuat buat ngusir mereka. Itu pengalaman horor yang nggak bisa ditiru oleh game lain. Dan kalau dipikir-pikir, bukankah itu juga cerminan kehidupan kita? Kadang hal-hal yang paling menakutkan itu bukan justru hal-hal yang jauh di luar sana, tapi yang ada di depan mata kita. Trauma, rasa bersalah, dosa, dan masa lalu yang kelam. Semua itu hantu pribadi kita. Dan Fatal Frame, entah sengaja ataupun enggak, bikin kita belajar satu hal, menghadapi lebih baik daripada lari. Jadi, menurut kalian Fatal Frame itu cuma game horor atau sebenarnya sebuah terapi ketakutan dalam bentuk digital? Apakah kamu berani kalau game ini di-remake dengan grafik ultra realistis next generasi? Atau malah kamu nggak akan sanggup menatap hantu-hantu itu lewat layar 4K HDR? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Share ke teman kamu yang sangat penakut. Dan jangan lupa,
subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan game legendaris lainnya. Dan ingat, di dunia Fatal Frame yang bikin kamu selamat bukan pistol, tapi keberanian untuk menatap horor tepat di depan mata kamu. Jadi, apakah kamu berani menatap balik?